وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس. بالجنة والعمل الدافئة لكل شر جالب خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمين ولمن قرب إلينا ولمن معنا ولجماعتنا خاصة ولوالدينا في الدين معاذ وعافية علانية. الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي كل حاجاتنا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، ويشفي أمورنا ويحسن مكاسبنا ويشفي مرضانا وينور قلوبنا وكواليبنا مع التقى والهدى والآفاق والموت على دين الإسلام والإيمان والمحبة وبالأكيد أهل السنة والجماعة بلا محنة ولا امتهان بحق سيد ولد أدنان مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لكل نية صالحة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله الكائن بحقوق jamaah majelis salawat Raihatul Mustafa yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita sama-sama ditakdirkan kembali oleh Allah, ditetapkan kembali oleh Allah kaki kita, hati kita, langkah kita untuk sama-sama bisa hadir dalam rutinitas majelis salawat setiap malam Rabunya yang insyaallah dengan barakah kita kumpul dalam majelis ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik laki maupun perempuan. Sebelumnya Al-Fagir mohon maaf agak sedikit telat karena tadi Al-Fagir alhamdulillah diberikan izin oleh Allah, Al-Fagir bisa sowan, bisa silaturahim kepada guru Al-Fagir yaitu Al-Mukarram Rabbi Ruhi Sayyidi Syekh Ki Haji Helmi Abdul Mubin yang pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura di Wiliang. Karena beberapa waktu yang lalu setelah Syawal Al-Fagir belum sempat silaturahmi ke guru. Biasanya setelah Lebaran saya tidak bisa pergi kemana-mana kecuali setelah bersilaturahim kepada seluruh guru-guru, orang tua, mertua, guru-guru selesai baru Al-Fagir berani melakukan aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan setelah hari raya ataupun Lebaran. Tapi berhubung Kiai Helmi ketika itu mudik pulang ke Madura, jadi Al-Fagir baru sempat sowan tadi. Nah, alhamdulillah ketika Al-Fagir sowan silaturahim, banyak berbincang sama guru, banyak nasihat dari guru Al-Fagir Kiai Helmi. Beliau berpesan, salah satu pesannya ini luar biasa, sampai-sampai tadi kita meneteskan air mata. Beliau bercerita, saya ini bukan dari keluarga alim ulama, saya ini bukan dari keluarga alim ulama. Bapak saya cuma tukang ikan di pasar di Sumenep, ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, tapi kenapa saya bisa jadi kiai? Saya punya pondok, sampai besar pondok santri ini banyak. Sedangkan garis dari keturunan tidak ada, garis keturunan ulama. Ya. Akhirnya beliau bercerita, ini karena 3 sebab. Tanpa 3 sebab ini mungkin jauh Allah menakdirkan saya untuk menjadi seorang ulama, seorang kiai. Yang pertama, taatnya beliau kepada guru. Saya bisa jadi seperti ini karena saya taat kepada guru. Apa yang diperintah sama guru saya kerjakan. Apa yang diperintah oleh guru saya, kiai saya jalankan, kata Kiai. Ada 3. Yang kedua, saya tidak pernah lepas sebulan sekali
Minimal sebulan sekali saya ziarah ke orang tua saya. Nah, sehingga dengan barokah berziarah kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan Ki Hilmi sebagai sosok ulama, sosok guru yang luar biasa. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah bosan-bosan untuk ziarah ataupun berkunjung ke orang-orang soleh. Jangan pernah bosan-bosan untuk ziarah ke para wali-wali Allah ataupun silaturahim kepada kiai-kiai yang soleh, kepada para ulama. Jangan sampai kita ini jauh dari orang-orang soleh. Sampai kata Ki Hilmi, kalau kita jauh dari orang soleh, siapa yang mau nolong kita? Amal. Ki Hilmi sampai bilang amal, sampai nunjuk satu-satu. Ayo satu-satu. Amalmu apa? Sholat kamu kayak apa? Sedekah. Masih banyakkan saya sedekahnya. Sholat kamu jauh. Sampai kata Kiai, wirid kamu paling sehari 2 hari kamu wirid, setelahnya nggak istiqomah. Sampai dibilang sama Kiai, apa amal apa mana? Nah, minimal ketika kita cinta mahabbah sama orang-orang soleh, amal kita yang kurang di hadapan Allah ditutup sama Allah karena rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Makanya na'udzubillah kalau sampai ada jamaah majelis sholawat kurang resep, kurang demen sama orang-orang soleh, terutama sama para habaib, Saya cerita sama beberapa jamaah termasuk sama Pak Haji Marhoni. Di Pasuruan itu seminggu yang lalu meninggal seorang kiai besar. Di Pasuruan belum lama, seminggu yang lalu meninggal almarhum sosok ulama karismatik, namanya almarhum Al-Irham Ki Haji Humaidi. Ki Haji Humaidi Pasuruan. Nah, Ki Haji Humaidi ini pernah sebelum meninggal pernah ditanya dan didatangi oleh salah satu habib. Habib ini datang ke Ki Humaidi. Beliau nanya ke Ki Humaidi, Kiai, pertanyaan Habib luar biasa. Kiai udah sepuh, apa rahasianya sampai Kiai ini, jenengan ini bisa ketemu Nabi Muhammad 30 kali secara mimpi? Ki Humaidi padahal biasa sederhana orangnya, tapi beliau ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu Rasulullah, bisa bermimpi Rasulullah sebanyak 30 kali. Bayangkan, 30 kali beliau bermimpi dan melihat Rasulullah. Dan 1 kali terakhir sebelum beliau wafat, bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin, pada tepatnya tanggal 21 Ramadan, Allah izinkan beliau melihat langsung jasad dan badan mulia Nabi besar Muhammad secara langsung, yaqzah. Ditanya sama Habib, apa rahasianya Kiai? Cuma satu, kata Ki Humaidi, berkati Ahlul Bait Habib, berkatnya Ahlul Bait ya Habib, aku ini sampai dapat makom bisa ngelihat Rasulullah 30 kali secara mimpi, dan aku bisa berjabat tangan melihat langsung wajahnya Rasulullah ketika terakhir tanggal 21 Ramadan karena satu rahasianya, karena memuliakan habaib, anak cucu keturunan Nabi segala-galanya. Sampai-sampai Ki Haji Humaidi ini rumahnya biasa, beliau punya rumah mewah dikasih sama Habib. Ada Habib datang macam-macam, punya rumah mewah dikasih. Tapi apa balasan Allah? Kalau dunia yang kita kasih ke para habaib, maka Allah akan gantikan kepada kenikmatan-kenikmatan yang tidak Allah kasih kepada orang lain. Apalagi Ki Haji Abdul Hamid, kita tahu kenapa Ki Hamid jadi wali. Kenapa? Satu, Ki Hamid jadi wali, ngormat sama Habib. Kalau misalkan Ki Hamid nggak ngormat sama Habib, nggak mungkin jadi wali. Karena apa? Ngormat, cinta, senang sama habaib, diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, maka pesan guru saya Ki Hilmi, jangan jauh dari para ulama, para habaib, para masyayikh. Silaturahmi, sholat. Jangan sampai setahun baru silaturahmi, kalau bisa sebulan sekali. Kita tahu bahwa kita punya wali di wilayah kita, Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas Keramat Empang. Ini beliau ini setrum. Kalau kata Khalil itu setrumnya umat ya beliau. Nah, sering-sering kita kunjung ziarah ke beliau. Kalau misalkan kita punya orang tua sudah meninggal, kita ziarah dulu ke orang tua kita. Selesai, baru kita ziarah ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dekat padahal, nggak jauh. Jangan sampai kita kalau jauh semangat, tapi ke Keramat Empang kita malas. Ini wali gede Keramat Empang, wali gede.
nggak ditemukan wali setelah keramat empang kutubnya, nggak ada. Sampai boleh tanya kepada kiai, para ulama khas, seperti apa makamnya, derajatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Qutbil Aqtab, pemimpin para wali pada zamannya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis Al-Faqir sangat berharap para jamaah bisa bersemangat, baik terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya majelis ini menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, dan mahabbah ke orang-orang saleh. Jangan kita hadir majelis tapi nggak mahabbah, sayang-sayang. Usahakan harus senang ketika diceritakan orang-orang soleh ini, harus senang, hati ini biar senang. Jangan ketika diceritain orang-orang soleh ditutup kupingnya, ditutup hatinya. Wal iyazubillah, azzagi fil akhirah bughdus salihin, kata para ulama. Orang paling celaka nanti di akhirat yang dimana di dunianya dia benci, nggak senang, nggak cinta sama orang-orang soleh. Ba'dul ulama mengatakan orang yang celaka nanti di hari kiamat kan sebab kelakuannya di dunia gak senang sama orang-orang soleh, gak cinta sama orang-orang soleh. Ustaz, apa sih tandanya cinta? Nah, diri kita berubah. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ayo, adanya majelis ini mengajak kepada para jamaah baik tua maupun muda, baik laki maupun perempuan, agar tambah cinta, tambah semangat, tambah senang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para wali-walinya Allah. Kalau sudah senang, cinta, selamat dunia akhirat. Sampai terakhir kalimat Kiai Hilmi, orang apa kata Kiai Hilmi, orang yang senang ke wali-walinya Allah tak kira pesarah odin sampai ke akhir. Kata Kiai Hilmi, nggak bakal direpotin hidupnya, karena udah repot sama wali, nggak akan disengsarain sama Allah nanti, tetapi di akhirat. Makanya ayo berharap, mudah-mudahan dengan barakah pembacaan ratib, pembacaan maulid, pembacaan sholawat, Allah terus tambahkan rasa cinta kita, rasa senang kita kepada Allah dan Rasulnya, terlebih kepada para wali-wali Allah, khususnya kepada para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kiranya, mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan niat-niat kita, hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya para aulia, para salihin, para salafus saleh, sehingga sampai wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa cinta kepada Allah, membawa cinta kepada Rasulullah, membawa cinta kepada orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, alhamdu ya maulana ya ma'qullah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kamala nihayata li kamalika wa adada kamalik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha az-zunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usur wa talinu biha as-su'ur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragaib wa hasna al-khawatim wa istashka al-gamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya daim al-fadli ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil atiyah ya sahib al-mawahib saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah waghfir lana ya dhal ula waghfir lana ya dhal ula waghfir lana ya dhal ula fi kulli layla wa sya'a. Rabbana
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.